Hey guys, what up? Welcome back to my channel. Welcome to another episode of Ngomel. Yeay. Ngomel, ngobrol with Amel. Akhirnya nih ya, setelah kayak ada kali sebulan lebih malah kalian tuh pada minta-minta kayak Mel ngomel lagi dong sama Mas Deka Mbak Lintang, ngomel lagi sama Mas Deka Mbak Lintang. What should I do? Hah? Orang gue kayak ngasih kalian Mel TV, Mel review sama ngomel, cuman kayak ya udah kalian emang pengennya sama Mas Deka Mbak Lintang lagi, jadi ya udah nih kali ini kita akan ngebahas yang namanya cyberbullying. Betul. And how it affects people, especially in Indonesia kali ya. Karena di Indonesia tuh market digital platform, terutama kayak social media tuh kenceng banget gitu. Jadi ya, dan netizen jarinya galak. Betul, Seperti itu. Ya mungkin itu nggak cuma di Indonesia, ya itu sekarang sih, terutama karena udah semuanya serba digital lah. Lo kayak mencari tahu tentang hidup orang tuh gampang banget karena digital ini, dan ya mengkritisi orang pun jadinya gampang, and that's what leads to cyberbullying mungkin sekarang ya. Nah, salah satu korban yang terkenal banget dari cyberbullying adalah Mas Deka, bisa kasih tahu? Ya, tadi baru di briefing juga sebelumnya. It's KKI Cantika Putri. KKI Putri Cantika. Putri Cantika. Rahmawati. Oke. Iya, Pokoknya ya KKI. KKI yang kita kenal dengan KKI yang baru terkenal sekitar 2 tahun terakhir lah. Betul. Katanya dia Instagramnya tuh kemarin 2 minggu lalu tuh tiba-tiba hilang karena katanya di report oleh fans-fansnya. Fans-fansnya dia atau fans-fans Followers haters sih. Pokoknya followers aja intinya gitu. Pokoknya dia kayak di report sama banyak orang, kan Instagram bakal nge-take down kan gitu. Yang terus dia mengklarifikasi, ada di videonya di YouTube. Mbak Lintang udah nonton ya? Pokoknya intinya dia bilang bahwa itu tuh salah satu sumber penghasilan dia, yang mana kalau misalnya di take down sama orang-orang ya udah gitu. Dan dia tuh berpenghasilan, katanya dia pernah bermimpi bahwa dia pengen dia yang kerja gitu biar ibunya bisa nyantai aja gitu. Tapi itu emang sekarang tuh kan gampang banget ya lo terkenal karena lo melakukan sesuatu terus terkenal di sosial media, dan itu jadi sumber penghasilan lo gitu loh. Dan ya ketika misal lo terkenal karena lo lucu, terus mungkin lama-lama lo running out of kelucuan lo itu loh, dan mungkin orang-orang mulai jadi kayak aduh udah gak lucu lagi dan lain-lain. Lo jadi udah terlanjur tergantung gitu ya sama social media platform lo itu gitu. Nah, in KKI case, in my opinion sih, kalau dibilang kayak KKI sekarang lucunya maksa, jatuhnya caper gitu kan. Lah, menurut gue mendingan dia kayak at least bikin konten, dia mencoba membuat kita ngelucu daripada dia cuman kerjanya dikasihani orang, ngerti nggak? Iya betul. Iya kan? Betul, nah, sekarang kita akan nontonin beberapa video yang sudah saya koleksi. Ada beberapa di Instagram, TikTok, dan juga YouTube KKI. Ini sebenarnya kita melakukan ini cuman pengen ngelihat kenapa sih yang membuat dia bisa end up di cyberbullying oleh orang-orang tuh sebenarnya kenapa? Apakah yang konten dia itu salah atau gimana? Dan gitu kayak ya. Jadi, opini kita apakah memang perlu dibully atau tidak gitu. lagi-lagi perlu dibully, maksudnya kayak itu memang Deserve. Oh iya, tapi maksudnya kayak iya gitulah. Nah, yang pertama nih, ini dapat dari TikTok, one of my favorite. Mungkin Mas Eka juga udah nonton. KKI itu sekarang kita kan gak terlalu ngikutin ya, jujur aja guys. Aku pribadi sih, aku gak tahu kalau Mas Deka tuh kita kayaknya gak terlalu ngikutin ya tentang perkembangan KKI maupun banyak influencer di Indonesia sih. Sebenarnya gue pribadi tuh gak terlalu ngikutin banget. Cuman kemarin tuh KKI di tahun 2020 ini lumayan terkenal banget karena dia baru aja ngeluarin lagu kan. Terus lagunya membludak, abis itu dihujat banyak orang, sempat di take down, and then sempat katanya jiplak lagu orang. Terus si produsernya marah-marah, dibayar cuma 200.000 apa katanya. Kayak yang penting kan lo dibayar ya nggak, maksudnya ya udahlah. Anyway, nah sekarang kita akan nontonin video TikTok ya, ini TikToknya KKI ya berarti. Bener. Oke. Okay, first of all, I like her energy, man. Iya. You know. Lagi ya. Boleh. Okay. Gue nggak expect itu sih. Okay. What did you expect?
Ya gue pikir kan ya memang TikTok tuh sebuah platform untuk lo having fun kan actually. Kayak untuk lo joget, untuk lo nari. Ya gue juga melakukan itu kok. Karena memang itu platform untuk nari. Jadi gimana pun nari gaya lo apapun ya itu memang. Ya kalau lo suka lo give likes. Kalau lo gak suka ya udah next aja. Bener, gitu, harusnya. kalaupun emang masuk ke FYP gitu kan tinggal di scroll. Main TikTok kalau- apa? Gue enggak sih, cuma maksudnya pernah Tahu, masuk, tahu. ya tahu lah Oh. TikTok. Nah ada lagi nih, masih dari TikTok. Jadi sempat viral banget. Kayak gitu. Oke. Mau baca komen-komennya nggak? Oke boleh. Oh my Komennya God. banyak negatif atau banyak yang positif? Yang pertama ini dari temen gue nih. Ntar ya abis ngopi. Oh, jadi help my love. positif. Dia Happy my ngerasa love. positif. Jadi maksudnya teman lo itu berniatan untuk menolong. Benar. Ntar ya abis ngopi katanya. Itu Oke. dari Jeff. Terus ada dari I don't know. Keren banget batu nisannya bisa ngomong. Oke, maksudnya sebentar. Jadi batu nisannya Karena dia kebetulan memang bentuknya seperti maksudnya kan kayak itu kan ada gundukan. Oke. Tapi kan ini pasir bukan tanah. Iya itu I pasir see. semen kan. Terus ada lagi. Tapi itu kan komennya juga maksudnya ngelawak gak sih? Ya. Komen itu pun ngelawak gak Tapi sih? for information Kontekstual. aja TikTok tuh kadang toxic banget cuy. Tapi I mean ya batu nisan itu kan biasanya associated sama orang yang udah meninggal. Gue gak ngerti apa dia berharap karirnya seseorang meninggal Oke, atau kalau apa, menurut tapi gue sih itu lebih ke kayak bercandaan aja sih Lagi. komennya. Siapa sih yang nguburin dia gitu? Gue kesel deh. Kenapa kelupaan kepalanya? Oh oke. maksudnya harusnya full. Itu ofensif nggak menurut lo? Itu menurut gue cukup ofensif Cukup karena dia ofensif. pengen ya gitu. sekalian gitu kan. Ini menurut gue lucu. Gue kira dia mau bilang my trip my adventure. Apa? My Trip My Adventure kayak Padahal soalnya my lagi trip, di my pantai adventure ya? gitu maksudnya. Enggak, karena kan my trip my adventure gitu. Nah tapi dia ngomongnya help me Love. my nih kan ngerti gak sih? Iya ya, lo pikir Iya kan? Nah, maksudnya itu adalah my trip, my adventure gitu. Karena ada my-my-nya juga. Oh, itu menurut gue I see. lucu sih. Menurut gue itu gak lucu sih. Terus ada yang bilang, gimana nggak pada ngehujat dia sendiri aja begitu tingkah lakunya. No, I don't think kayak itu relevan sih. Karena di sini kan TikTok tuh jadi platform orang berkreativitas. dan kreativitas orang-orang tuh ya itu depends on kalian masing-masing gitu. Jadi mungkin memang ini salah satu bentuk kreativitas Iya. kelucuannya Ya KKI. mungkin gue pun pribadi nggak berpikiran untuk mengubur diri gue sendiri. Dan, ya, jadi maksud Masalahnya gue, bukan di pantai juga kan, ini pasir depan rumah ini beneran pasir loh. buat bangun rumah. Kan? Benar, Oh pasir mungkin dia semen. lagi bangun rumah kali ya. Probably, oh, Probably. good for her. Berarti kan dia dengan kesuksesannya bisa membangun rumah baru, walaupun pasirnya ini pun yang tadi mungkin orang-orang melihat itu gundukan dan kucing mungkin lewat dan buang air di situ, tapi dia bisa melihat itu sebagai sebuah hal yang bisa diangkat menjadi Iya, konten. bener. Kayak keren nih kalau gue Itu kreatif help me menurut my prince. By the way, Kreatif ya banget. benar TikTok tuh juga jadi platform kita untuk kreatif kayak Mbak Lintang joget-joget ya kan. Dia kayaknya cuma joget-joget doang. Nggak ada lagi yang Itu lain. lebih ke melatih hafalan ya, bukan kreatif ya. Tau gak sih dia olahraga. Gue pikir kan dia habis olahraga, ternyata dia habis joget TikTok. Tapi dengan full kit baju olahraga. Enggak, tapi dia keringetan. Oh, I see. Nah, Cuman ya itu balik lagi sih, ya kreativitas orang tuh beda-beda gitu. Dan kalau lo nggak suka ya udah, daripada ngehujat, mending lo ya udah next atau skip aja gitu. Nggak usah menyempatkan waktu lo untuk ngetik hujatan. Itu gue tuh paling nggak bisa banget nah sih. maksud gue gini loh, kalau lo Orang-orang nggak tuh kenapa sih gitu? bener, dan kayak menurut gue kalau lo nggak suka, daripada you spend time ngekomen, mendingan lo skip aja gak sih? Iya benar. kan? Kalau Oke. lo nge-komen kan jatuh Menurut ke gue gini nih, engagement. tadi gue mau nyambung omongan lu di awal Tang. Kalau lu bilang sekarang karena everything is digitalized, semua orang jadi shifting dari mungkin physical bullying jadi cyberbullying. Nah menurut gue menjadi faktor penambah juga adalah karena kita COVID-19 pandemic sekarang. Dengan adanya COVID-19 pandemic, kita semua lebih banyak diam di rumah, lebih banyak beraktivitas di HP. Dan dari situ mungkin orang-orang yang emang biasanya melakukan cyberbullying, intensity-nya jadi meningkat. Dan meningkat gitu. bener. Jadi Saking gabutnya. even apapun yang mungkin biasanya lu skip atau scroll, Jadi pengen lo komen gitu. Bener, saking Itu gabutnya maksud gue. bener. Mungkin ya itu dugaan Nih gue. ada lagi nih, menurut Oke. gue menarik. Jadi dia nge-review, ini bahkan kita aja nggak pernah nyobain nih, nge-review Oreo Red Velvet.
Oh. Oke. Pokoknya dia bilang itu Oreo real velvet, dia bilang gitu. Oke. Cuma mungkin ada openingnya atau belibet maksudnya. Ada di YouTube tapi mana Maksudnya ya? belibet. Iya. Terus dihujat gara-gara belibet. 500.000 Apanya? harganya isi 3. Oke. Bagus juga, berarti dia menunjukkan bahwa dia punya perhitungan yang precise. Betul. Karena dengan dia Beli pentol mengkonsumsi dibanding ini 500.000 Oreo Supreme tuh dan banyak juga maksudnya kalau dulu ibu kita suka bilang kan di Afrika sana banyak orang kelaparan. Lu makan Oreo 500.000 sedangkan itu bisa mungkin feed a lot of people out there gitu. Tapi mungkin boleh openingnya yang dia kayak kasih itu nggak? Gue kayak pernah lihat dan itu. Nah. Oke, pause. X Prime. Itu menurut gue dia genius sih. Karena dia menggabungkan surprise sama Supreme. Jadi kayak Surprise. jadi Supreme instead of ke gitu, belibet yes. itu sebenarnya adalah sebuah surprise Supreme. Iya, surprising it's Supreme gitu loh. Nice. Lagi-lagi dan kayak gue tuh nggak suka banget loh kalau orang kayak idih nggak bisa nge-spell Supreme gitu kayak. Lo pikir lo flower kayak enggak, itu kayak maksudnya lo pikir lo spesial Maksudnya banget. kayak iya kalau misalnya ada public figure siapapun lah ya yang kayak kebelibet salah ngomong bahasa Inggris tuh kayak itu kan bukan mother language kita. itu bukan gitu. mother Ini language spelling, kita dan we should try our best gitu untuk dimaklumin. berusaha ngomong bahasa Inggris. Jadi harusnya tuh kalian instead of mencaci maki tuh harusnya maklumin aja ya nggak sih kayak. Dan mohon maaf kita ngomong bahasa Indonesia aja kan gak belibet-belibet ya kan? Bener, apalagi Gitu. bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya gitu. harusnya itu bukan jadi bahan hujatan ya guys. Nah, jadi ini di TikTok juga, tapi bukan TikToknya KKKI, ini dari TikTok orang. Mungkin namanya ada, kalian bisa lihat di situ. Dia bikin kayak kompilasi video KKKI. Gitu. Lihat. Belum nikah kan? Nah, Minimal tunangan lah. Kalau tunangan bisa menjaga perasaan dia. nah, menurut kalian, jadi kan itu salah satu kayak catchphrase ya dari KKKI gitu loh. Maksudnya dia pernah ngomong nge-state kalau dia pacaran sama orang tuh ya sebenarnya belum mengikat banget gitu lah, belum tunangan. Kalian setuju apa enggak tuh? Oh ini tuh konteksnya yang dulu sempet dia pacaran sama artis orang juga itu kan. Jadi menurut dia kalau rambut lo bagus terus. jadi menurut dia kalau belum pacaran, kalau belum sampai tunangan itu belum mengikat. Ya somehow it's true juga sih. Cuman bukan berarti lo bisa main-main actually. Tapi tergantung sih kalau menurut gue itu depends on how you define commitment gitu loh. Menurut gue pacaran, tunangan maupun orang yang menikah pun banyak yang either dia itu emang setia, faithful atau enggak juga gitu. Jadi itu tergantung gitu. Nah mungkin ini kan pendapat personal opinion gitu ya. Kita hargain walaupun mungkin kita punya pendapat yang berbeda-beda. Kalau gue pribadi misalnya gue against karena menurut gue tunangan itu bukan satu milestone yang dimana lu mempunyai further stage of commitment gak juga. Menurut gue dari lu pacaran mungkin even lu suka-sukaan juga udah bisa gitu. What? Kelihatan. itu kenapa? Nah, Itu jadi bukan Bu, itu diedit. Make up. Nah, jadi ini orang kayak videonya ini deh. Nah, Yo. jadi kita reaction KKKI makan pentol. Aduh, oke, komen dulu KKKI jangan bawa sampah sembarangan dong. Mohon maaf plastik ya kan, telur puyuh. Nah, tapi telur puyuhnya keluar, tapi puyuhnya nggak kemakan. Jadi ketika Sebentar. Gue harus lebih hikmat lagi nih. Jadi dia makan bakso telur puyuh yang dilapisin sebuah semacam daging gitu pentol. Pas diisep, gue gak tahu itu diisep atau dimakan. Diisep ya harusnya. Cuman ini bolongannya tuh kecil
kecil banget. Tapi bisa intinya telur puyuhnya itu lepas dari ke bawah. Dari baksonya, dari Bener. pentolnya gitu. Cuman dia Oke. bilang bahwa Telur puyuhnya kerasa gitu. Oke, tapi mungkin ada rasa-rasa yang emang ada juga gitu karena kan Tapi toh menurut gue itu bercampur lucu. gitu karena kuahnya. Tapi menurut gue despite ada kesalahan review atau apa ya, menurut gue dia baik banget mau endorse Bapak-bapak bapak-bapak SD. UMKM kecil yang betul berdagang banget. di situ. Menurut gue itu sesuatu yang mungkin harusnya diapresiasi tapi orang-orang lupa. Bener. Malah Jadi lebih Dia fokus salah fokus malah. terhadap telur puyuh yang nggak ikut keisep, bukan dimakan loh, keisep loh itu. Dia bikin kayak satu vlog gitu, isinya dia kayak jajan di SD-nya depan rumah dia gitu dah. Ih, Pokoknya so SD. fun. Nah, terus ada ini kayak the iconic one, this one. Nah, jadi ini anak kecil makaroni telur. Nah, iya kan anaknya reaksi kayak gitu kan, diem doang. Nah, terus ada orang nih, kayaknya orangnya di sekitar rumahnya Kaki Kei juga, jadi bisa nge-track anaknya siapa, bikin video, states like this. Wajahnya kayak gitu itu kenapa sih? Ya ampun kaget, kok kaget? Kaget ada artis atau kaget ada manusia seperti itu? Kaget ada Anaknya baik banget kan. That was mean bro. Ya iyalah. Terus dia nanya cakep apa nggak lihat? Cantik apa enggak? Cantik ya? Kesel sih gue. Oke, Kesel sih pertama gue. menurut gue Pertama muka anak kecil itu gue yakin karena dia kaget dan gak Kenapa biasa ada orang videoin? Iya ada orang yang nggak pakai baju pramuka pada saat kamerain. itu. Iya Gitu. benar. Pakai kamerain dan mungkin kayak full make up yang mana kan biasanya kalau orang jajan gerobakan doang kan mungkin nggak full make up gitu lah ya. Cuman kan itu kan KKI lagi syuting gitu emang untuk ngevlog gitu. Mungkin anak kecil ya kan kaget kan ada artis dia bilang. Artis juga kayak kalau ngelihat kayak ada artis kayak gini. Ya, dan mungkin maksud gue biasanya dibilang anak kecil tuh biasanya selalu jujur. Nah Iya. ini mungkin doesn't apply to this case ya, karena anaknya mungkin gue nggak tahu udah di briefing kali untuk bilang jawab cantik enggak, manis Tapi enggak. menurut gue ya balik lagi cantik atau enggak kayak gitu kan itu Relatif. Kayak maksud gitu, gue kayak- it's freaking rude for you to ask kayak seseorang cantik Iya. apa enggak ke orang Gue tuh kayak crazy. gue paling anti banget sih ngomongin fisik orang kayak dia gendut atau enggak kayak itu tuh nggak usah ditanyain gitu, dia gendut atau enggak tuh nggak ngaruh ke hidup gue gitu. Bener. Ngerti nggak sih? Jadi kayak dia cantik atau enggak, rambutnya bagus atau enggak itu Atau tuh mungkin nggak kita ngaruh bisa ke tanya hidup gue. juga ke orangnya yang tadi nanya, menurut lu ganteng atau Iya, enggak? Iya, bener juga. iya kan maksudnya kayak itu tuh nggak usah, bukan hal yang perlu diangkat-angkat gitu loh. Dan anak kecil tuh tadi jujur banget cuy, ditanya kan kamu kaget karena ada artis atau kaget karena ada orang muka kayak gitu. Terus anak kecilnya bilang kaget karena ada artis. Iya. Ya iyalah, you crazy ass. Itu Iya, kalau gitu. di dunia apa namanya lawyering ya, itu pertanyaan yang mengarahkan, itu Iya. nggak boleh itu. Lu masuk pertanyaannya antara kayak artis atau ada orang mukanya kayak begitu. Untung orangnya si anak kecil ini Anaknya jawab jujur, ada artis gitu. Harus pertanyaan apa perasaan kamu pada saat itu? Iya, Kenapa harusnya kamu open-ended kaget, question gitu kan. Udah pertanyaan open ended gitu, nggak bisa close ended kayak gitu. Bener. Gue sih. Nah ini Unethical aja. last one ya. Dan ini sorry orang-orang kayak tadi tuh yang mengambil kesempatan dari ada video kayak ini anaknya gue kenal nih gitu, terus nanti video dia jadi terkenal, itu dia kan ngambil kesempatan gitu loh. ya nah nggak itu sih? namanya numpang tenar, panjat sosial tuh itu menurut gue kayak, iya gak sih? Kayak maksudnya lu bukan siapa-siapa tiba-tiba kayak gue kenal sama orang ini gue. Iya dan sebenarnya itu kayak nggak perlu dilakukan juga sih. Kebetulan nih alhamdulillah Instagramnya udah balik lagi guys. Rahmawati KKI Putri Cantika 23. Wah panjang banget Panjang sih Kak banget. KKI. Mendingan namanya kayak KKI Putri. kan terkenal. Tapi menurut gue keren juga ya, maksudnya udah bikin nama sepanjang itu yang follow masih banyak banget. Bener, ada 767. Kenapa 23 ya? Mungkin she likes Michael Jordan cuy. Or LeBron James, I don't know. Bener, iya sih, bisa jadi. Nih ada yang caps lock semua nih ya. Aku bacain agak jauh. Oke maaf. Pasti ini maksudnya ini. Lain kali post sesuatu sewajarnya aja ya Keke. Soalnya kamu ada di mana-mana. Orang yang tadinya nggak pengen lihat dan bully kepancing karena tingkah konyol kamu ada di mana-mana dan mengganggu mata mereka. Bikin konten yang benar aja sesuai umur. Rizky mah nggak ketuker. Nggak harus panjat juga mereka yang terkenal karena prestasi banyak kok. Semangat. Emang dipanjat sama siapa yang terkenal? By Bukannya the she way makes her own kayak jujur gue di Instagram gue nggak pernah lihat ada KKI kok, jadi gue kayaknya kan kalau misalnya Kalau tiba-tiba muncul berarti bapak yang habis suka nyari nge-stalk. tahu Bener. gitu, habis nyari Gitu tahu loh. yang berhubungan dengan KKI ya Hey, kan. Instagram and all social media algorithm never
light. Yang gak sih kayak they show you what you always see. So bener banget. anyway, terus ada yang bilang jijik bangsat, astagfirullahaladzim. Yo, language. Jadi by the way orang tadi tuh ngerasa KKI itu kayak pansos gitu sekarang. Nggak, Gue dia Padahal nggak pernah juga kan. pansos. menurut gua approach-nya Mbak Keke itu at some point menurut orang-orang itu being overly used gitu. Jadi kayak same content terus tapi berulang-ulang gitu. Sepertinya kayak gitu ya. Kalau gue lihat-lihat karena dibilang kan tadi gue udah diliatin tuh konten yang di atas pasir, bukan di atas, di dalam pasir. Terus juga ada yang joget yang terakhir. Oh iya, bongkar. Iya. That's iconic, dude. Iya, tapi menurut gue kayak gitu. That's why dia selalu ngerasa dengan diulang-ulang terus orang somehow cross path sama posannya dia ngerasa terganggu gitu. Tapi ya menurut gue balik lagi itu kan kalau misalnya lu nggak suka ya lu salahinnya Instagram atau TikToknya dong. Lu jangan salahin KKI punya hak Mau sendiri ngepost untuk whatever gitu. ngepost sesuatu. Kalau lu nggak sengaja kayak cross sama konten kayak gitu ya lu salahin algoritma dari inilah sosial media tersebut lah gitu. Lagi nih ya, komennya pokoknya janji harus berubah, jangan mancing orang untuk ngehujat lo. Dia nggak mancing pertama ya. Netizen juga kalau lo nggak aneh-aneh nggak bakal mereka hujat lo. Lebih baik KKI jadi wanita yang calm dan jadi wanita lembut hatinya serta ahlaknya. Hei, lo tahu mak, ahlak dia sama lo yang hujat kayaknya bagusan ahlak dia nggak sih? Cuma cuy? sih kayak gue tuh balik lagi gue kesel banget kayak netizen tuh ngerasa mereka tuh ke-trigger sama posannya KKI gitu misalnya atau siapapun itu padahal It's as kayak easy as like slide down like that. gitu. Well then again menurut gue ya mereka cuma keyboard warrior. I mean kayak kalau buat gue pribadi itu ada stage-nya cuy. Pertama itu yang akunnya anonymous. Terus akun palsu. komen aneh-aneh. Itu stage paling rendah menurut gue. Kedua itu yang udah pakai akun pribadi tapi akhlaknya nggak jelas. Minus. Dia bully-bully juga. Nah baru yang mungkin the least tapi terlalu pede menurut gue adalah orang-orang yang sampai bikin TikTok balasan kayak tadi tuh yang interview yang apa interview balasan. untuk ngebully seseorang itu menurut gue walaupun dia nggak sememalukan yang anonymous tapi ya tetap harusnya Kayak for what gitu. nggak bagus lah. Nah, Wah sesimpel gue itu, kagum guys. sih sama sekelompok orang berapapun jumlahnya yang bisa bikin account IG KKI Ya pasti associated sama hilang Instagram itu lah. kayak Oh yang hilang, yang bikin hilang bukan maksudnya bikin balik. Bukan yang hilang tuh kayak wow lo kayak ngumpulin masa cuman buat ngehilangin akun KKI. Atau sebenarnya mereka bisa aja nggak ngumpulin, cuman kayak ya karena Udah numpuk orang udah gitu kayak maksud aduh lo. males gue ngeliat KKI gitu-gitu nge-report jadi ketutup. Cuman maksud gue kayak kalau lo nggak pengen ngeliat ya sebenarnya tinggal lo scroll atau enggak blok tuh ngaruh nggak sih? Kalau di blok emang jadi ke Di blok enggak kan dia tinggal blok aja gitu loh kalau emang nggak pengen benar. ngeliat sesimpel itu guys, segampang itu maksud Segampang gue itu. dan Dan ada baiknya sih mungkin ya kita ini beralih lah dari terlalu banyak ngeliatin influencer sampai jari lo gatel pengen komen tuh mending kayak lakuin hal lain gitu kayak lo bisa ngelakuin apa nonton TV, nonton film, baca buku apapun gitu kayak Lagi-lagi. banyak banget hal yang lebih bermanfaat daripada lo cuman ngeliatin Instagram bolak-balik ngeliatin influencer kesukaan lo ataupun yang lo benci gitu loh. Dan kayak tadi kan dibilang rekam digital itu susah hilangnya kan. Dan bener loh maksud gue dibandingkan lu komen mendingan lu kayak ya elah ngomong aja langsung ngerti gak? Ngerti kan kayak gue aduh nih orang kenapa deh? Gue scroll Next. udah selesai daripada lu komen orang bisa Bener ngehujat sih. lo Ya segala well, macemin maksud account gue lo lagi. itulah yang ngomongin jejak digital, taunya dia terbukti suatu hari nanti dia salah satu yang menutup akunnya KKI dan itu ternyata bisa dibuktikan dengan hitungan yang precise bahwa dengan tertutupnya akunnya KKI itu telah merugikan secara material KKI. sebesar apa, men itu lu bisa dituntut di pengadilan perdata bos. Jadi menurut gue yang kayak gitu-gitulah jangan terlalu over kalau lu nggak suka sama sesuatu. Ya udah let it go gitu. Ya udah lu diemin aja nggak perlu sampai lu bermufakat jahat untuk merugikan seseorang gitu. Secara material lagi ternyata kan. Nah, gue mau nge-view mungkin some of her selfies aja kali ya. Ini kan. Ini bukan selfie-nya bukan endorse gitu ya berarti. Bukan ya? bukan Kayak ini dia emang selfie. aja. Jadi dia selfie nih beberapa slide. Ini guys lihat ya. Itu ada kayak nih, ya kan? Kayak Mbak Lintang 2011.
Oke. Nah terus komen-komennya mulai kelihatan aslinya. Cantik banget kayak boneka tapi bohong. Aku baru bangun tidur buka IG Tuh, kamu. komen-komen kayak gitu tuh gak penting banget. Kayak sempet ya kayak. Boneka tapi bohong. Tapi bohong. Maksudnya lebih cantik dari boneka mungkin. Kita nggak bisa. Tapi kayak ngapain sih lo buang-buang waktu banget. Kayak burung. Sorry ya kalau gue ofensif sama semua orang yang suka komen Ini jahat banget cuy. di IG influencer, tapi beneran deh kayak Kayaknya guys, fake deh. there's so much other things to do. Ini ya. Woi. Waduh, jangan berhenti sampai tengah saja dia bilang. Ini konsepnya bagus. Bagus. Kayak Wah, marketing bagus. keren loh, beneran. Lihat ya, ini slide 1, ini slide 2, ini slide 3. Oke, ini Oke, jadi dia lo harus dan captionnya adalah jangan berhenti sampai tengah saja. Itu- sampai akhir dong. Nah itu maksud gue, itu dia sangat filosofikal loh menurut gue. Karena itu juga approach kita terhadap entah itu karir ataupun usaha. Kita tuh jangan sampai berhenti di tengah aja gitu. Benar, kayak pas dia lagi Finish what you started. Itu loh pas maksud dia gue. lagi Nice, down-downnya nice. misalnya gitu ya. Ya, jadi lu jangan pernah berhenti karena lu nggak tahu finish line itu di mana. Nice. Nih That's dia a nice bilang philosophical komen-komennya nice caption. kayak rakun, what the hell bro. Kalau bilang gigi lu putih banget, body shaming gak sih? Oh, Enggak. oke. Enggak sih, compliment. tapi ini Oh, beneran tau. bener nih netizen. Giginya putih gue banget. jadi info, Gue cuy. jadi kayak pengen. Gemoy sekali sahabat. Dan gue nggak tahu ya orang-orang netizen yang kayak suka komen-komen negatif. Oh my god, ini jahat banget, sorry ini. Oke, apa-apa? Please deh kak, bibir lu gak usah dimonyong-monyongin, udah monyong. Salah deh yang monyong kan giginya. Oke. Fisik banget, gue tuh Lo benci tau gak yang ya miring orang. apa? Otak lo. Nih, gue tuh bingung sama orang-orang yang suka komen-komen itu di real life-nya gimana ya? Maksudnya dia, misalnya dia happy That's dia what I'm orang life, saying, man. ya kan Kayak- dia misalnya dia kerja bareng sama seseorang in real life, terus orang itu melakukan hal yang nggak suka, kira-kira dia akan mengkritik kayak gitu nggak ya? Menurut gue itu tipe-tipe orang yang sorry to say tapi Cuman berani di ya, balik layar. keyboard maksud lo. warrior gitu yang kayak kalau misalnya in real life itu tipe-tipe orang yang kalau misalnya pas di kelas semua orang udah sepakat nih karena kita nggak ngerjain PR kita nggak ngomong, tiba-tiba ada satu orang, bu PR yang kemarin mana ya gitu loh, tipe-tipe ngerti gak sih lo? Mungkin. Itu baling dong. Enggak, gue Itu baling dong. enggak, tapi maksudnya ya mungkin supaya menghentikan diri lo, ngurang-ngurangin lah diri lo komen-komen di. Itu kayak orang-orang yang manas-manasin doang gitu loh, itu Platform. menurut gue nggak jelas banget sih. Iya sih, maksudnya lo bayangin aja kalau in real life kan lo nggak akan bisa kan kayak gitu. Misalnya nih gue kerja bareng Amel, terus kayak Amel kenapa gitu, gendut misalnya kayak. Lo tuh gendut banget sih, kan nggak mungkin kan lo di real life Amel lagi diem terus tiba-tiba kayak gendut lo gitu kan nggak mungkin kan kayak. Harusnya lo mempraktekkan itu juga lah ketika di dunia maya gitu, kayak nggak usah lah komen-komen yang nggak jelas gitu. Apalagi yang fisik ya guys, kayak aduh takut karma deh beneran deh. Ntar lo suatu hari kenapa-napa beneran deh, jujur. Emosi deh gue. Nah, dan kayak menurut gue dia juga kalau kalian bilang Keke cuman tidak menghasilkan karya gitu, cuman kayak terkenal karena ya hal-hal negatifnya. Halo, dia mengeluarkan lagu, dia bikin TikTok, Vlog. kreativitasnya juga. Mungkin lagunya bisa dengerin kali ya, tapi hanya Katanya di-ban. settingan. Aku Tapi itu di-ban kan? Enggak dong, udah dibalikin. Oh, udah dibalikin. Enggak follow sampai Tura emang begitu guys. Iya, jujur nggak Enggak, follow. Udah dibalikin cuy. Jadi dia pas. sebentar, jadi lagunya pun pernah di band. Jadi gini, dia ngeluarin cepret gitu kan. 2 hari apa 3 hari terus di ban gara-gara banyak orang komen kayak ih Mirip mirip sesuatu. lagunya Karini Idol tau gak sih yang aku bukan boneka. Tahu lah itu Padahal cuman kayak bait dia yang kayak Keke bukan boneka that gitu. sampling bro. Ya nggak Iya sih kan? kayak banyak Bener. banget gitu loh artis Bener. yang melakukan sampling terhadap lagu yang dianggap klasik pada masanya gitu. Benar. It's okay man. Nah gitu. terus mungkin juga karena banyak banget cuy yang kayak ini orang aneh banget gitu-gitu loh. Nah terus Aneh banget karena iya karena ya bikin lagunya kayak gitu. Padahal menurut nih ya, terus gue I rant for the first time in Twitter. Gue bilang kayak gini. Jadi udah tiba-tiba di ban kan. Terus di ban kayaknya udah lapor ke Manji ya. Sorry banget Om Anji Drive ya kan. Nah dia lapor ke Kak ini juga Kevin gitu-gitu deh. Terus akhirnya Dibantu untuk dikembalikan. Gak tahu sih tiba-tiba balik lagi gitu loh. Oke. Nah, jadi pas
ada lagunya orang ngehujat, pas nggak ada lagunya orang sedih, pas Nyari-nyari, dibalikin lagi orang ngehujat lagi. Terus gue marah di Twitter, gue ngomong kayak gini, maunya apa sih, nggak pokoknya gitu deh. Gue bener-bener kayak gue Kayak netizen tuh nggak jelas kan maksud lo. iya nih mana. Orang bisa nggak sih kayak ya udah nggak usah komen-komen, nyalain ini nyalain itu. Baru juga lebaran 2 minggu kemarin minta maaf, sekarang nyalain orang-orang. Udah lama Bingung juga kali ya, 2 minggu dari lebaran itu. Iya, bingung Udah kali kayak- ya malaikat Rokib Atid ngelihat kelakuan oh ya orang bikin karya kalau suka dilihat, enggak ya udah diemin aja kayak ribet amat. Jujur gue sendiri pas tahu lagu Mbak Keke ketawa, tapi nggak ngetawain, nggak komen juga, nggak dislike, nggak nge-like, nggak ngapa-ngapain. Ya udah orang ngehibur juga tuh lucu. Gue serasa lagi naik odong-odong. Itu gue nggak bohong guys, soalnya lagu itu enak banget untuk kayak gini. Gitu. Fun fact, gue nggak pernah Bukannya naik kayak odong-odong. di theme park juga gitu ya? Iya, karena gue nggak pernah naik odong-odong. Terus tahu gue kesamaan lagu tuh bisa di copyright kalau lebih dari 8 bar. Gue nggak tahu deh kalau ini. Tapi tadi pas di take down pada simpati, dibalikin lagi sama YouTube pada komen-komen jahat kayak, hey maunya apa sih nggak jelas, kok udah gitu suka rada sotoy. Siapa yang ngeklaim, yang dimarahin siapa? Ya udahlah ya, namanya juga manusia. Gue bilang gitu. Karena kayak it doesn't make sense gitu loh, kayak lo marahin orang sedangkan orangnya udah try to make something for you gitu loh. Dan kalau emang it does not fit your plate, dan kayak ngerti gak sih kalau misalnya lo tidak suka ya lagi-lagi lo tinggal nge-skip gitu. Kayak gue ngefans sama siapa, say Lil Uzi gitu. Gue nggak suka lagu Low Main, ya udah tinggal gue skip aja gitu loh, segampang itu guys gitu loh. Tapi mungkin gimana ya Mel, kayak konten YouTube sekarang tuh jatuhnya lebih apa ya, karena lebih gampang dibuat, jadi mungkin banyak banget konten-konten YouTube yang sebenarnya tuh kayak biasa aja tapi sangat meroket gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau zaman dulu kan kita tahu konten-konten YouTube tuh, ini awal YouTube banget sih, yang kayak Andovida Lopez sama by the way, siapa ini itu. That's tahun our terakhir yang senior, mereka bro. tahu. Iya, nah Ya yang kan? kayak bener-bener niat bikin YouTube tuh ngeditnya niat. Chandra Leo, Iya, Kak Chandra Leo gitu-gitu kan bener-bener memang berkualitas gitu. Nah mungkin banyak juga orang yang ngerasa mungkin ya ini ya konten-konten YouTube seperti KK ini tuh sebenarnya kayak biasa aja, nggak penting gitu. Jadi mereka put some expectations on other channels gitu. Iya, That's maksudnya wrong. iya, Ngerti iya, gak sih? iya itu salah, Lo maksudnya gak bisa limit sebuah kreativitas. orang. Dan Benar. maksud gue gini loh, Ribet ya. kan sama aja kayak TV gitu loh. TV channel kartun khusus kartun ada, Nickelodeon, Cartoon Benar, Network, benar. kartun khusus channel khusus berita ada, TV One, Metro TV. Channel khusus untuk kayak entertainment, sinetron gitu-gitu, SCTV, RCTI, Benar. Trans TV gitu loh. Tinggal Jadi lo kayak pilih kan, tinggal lo lo mau. pilih aja kalau you emang pengennya nontonin video-video berkualitas, and then follow orang yang berkualitas gitu. Benar, Kalau lo benar. emang kayak pengen untuk some jokes and then kayak lucu-lucuan. cuman mungkin gitu kayak algoritma di YouTube dan itu juga mungkin kadang-kadang tuh jadi naikin yang memang lebih nge-boom, lebih viral gitu loh. Padahal sebenarnya viralnya tuh juga emang one time viral doang gitu loh. One hit wonder. Iya, kayak one hit wonder gitu. Nah, mungkin kayak Mbak Keke ini juga awalnya kan viral karena yang make up pakai Iya. apa? Balon. ya Oh kan. my God. Nah, terus orang jadi banyak nge-follow. Terus ketika Keke-nya pindah haluan, orang-orang tuh jadi kayak benci, mungkin bisa sampai dikatakan benci gitu loh, kayak kalau berubah gitu. Padahal ya why not? Cuman bisa aja dia cuman mencari kesempatan. Iya gak sih? Benar. Kayak spread her wings in other Type of content. bener gitu. Karena gue juga gitu, kayak awal bikin apa sih, vlog make up, terus cooking with Amel, then I stop because I cannot cook. Karena gue juga ya udah gitu. And then Sekarang you realize that that's not your cup of tea. Iya. bener benar. gitu. Dan ya udah, dan maksud gue ya lagi-lagi gitu, nggak ada perlunya I know, untuk maksud gue cyberbullying. mungkin Mbak Keke ngelihat bahwa opportunity di bidang makeup, tutorial ataupun review itu tidak sebesar konten kreatifnya dia Iya, gitu loh. benar sih. Tapi ya lagi-lagi kreativitas orang kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Lo kalau disuruh bikin konten YouTube lo bakal bikin apa? Well, gua apa ya? Mungkin Main PUBG. oke lo PUBG gue mungkin reaction gitu Reaction, lah. ya. Gue video reaction kayak gue. Ya react ke video-video. Iya. Ya tadi Iya. kita ada react dikit lah. Dan ya lagi-lagi sih sebenarnya people are entitled to their opinion. Terserah mereka juga pengen ngomong apa. Cuman ada baiknya kalau kalian ngomong ya Jadi baik-baik sebenarnya aja gini gitu loh, loh. kalian bayangin deh, kalian jadi influencernya ya nggak sih? Kayak Amel pun
sering loh ngebacain komen-komen kalian Saya gitu sering nggak sih? banget, cuman- Jadi ketika kalian komen-komen negatif, bayangin deh kalau diri kalian yang lagi dikritik gitu loh kayak Tapi tuh banyak juga tahu orang berpikiran kalau kayak oh ya udah gue komen negatif biar dibaca. biar dilihat gitu. Iya, Itu iya, salah iya. mindset lo bodoh kali gitu. Nggak ya emang dilihat sih, tapi kan sakit hati. Sakit hati gitu, bukannya malah. Bener. Jadi Dan iya sih. Dan menurut gue kalau gue sendiri ya alhamdulillah kalau orang komen-komen jelek tuh nggak di semua foto, maksudnya nggak di semua konten yang gue bikin. Ada di beberapa misalnya kayak kemarin gue ngobrol sama Kak Selos dikatain coy, dibilang katanya gue bacot banget ya, mohon maaf. Kan namanya juga ngomel, iya nggak? Iya nggak? Bener. Well, taruh gue belum janjian waktu kita sebelumnya Bikin ngomel konten. ada komen negatif negatif. dong? Nggak ada. kita belum nggak ada ngecek sih. Good. Cuman ya itulah maksudnya kayak influencer yang kalian katain tuh baca dan itu kan sesuatu yang negatif tuh bisa impactful loh ke mental orang gitu loh. Jadi I know. I mean like gue tahu beberapa case kayak di Korea Selatan itu banyak yang bunuh diri kan. Suli. Benar, Yo, benar. rest in peace. Ya maksud gue gitu loh. Jadi kayak lu tau gak sih itu bisa affect some people's life gitu loh. Jangan sampai kalau mereka sampai akhirnya sampai yang paling parahnya kan bunuh diri itu Sampai kenapa-napa. lu termasuk Termasuk salah orang satu yang pembunuhnya pernah take bos part gitu loh. untuk menjatuhkan mental dia gitu. Iya, dan Maksud kalau gue, lu ternyata ngerasa biasa-biasa aja, You're psycho, bro. Iya, menurut gue gitu sih. Makanya 13 Reasons Why ada. iya, Anyway, gue juga pengen ngomong. Jadi gue pernah baca di Twitter salah satu artis favorit gue, Tyler the Creator. Dia bilang kayak gini, I don't believe in cyberbullying because you can like just close your eyes from the screen. Oh. Nah, oke lah, it's not 100% true, tapi mungkin untuk kayak influencer dan mungkin ini buat KKKI juga gitu. Ya, people may say what they said, tapi kayak ya kita yang baca dan nerima sebisa mungkin ya memang harus menutup materi halal. Yes, maksud gue gitu karena loh. itu udah pilihan lo ya untuk membuka diri lo untuk bikin sesuatu. Jadi apapun kritik orang sebenarnya harus lo terima Tapi sebenarnya. ada baiknya untuk melakukan kritik dan saran dengan baik, ya nggak? Betul. Kita kelas 5 SD tuh diajarin cara membuat kritik Yes. dan saran, cuy. Kritik doang itu salah, kritik dan saran itu bagus. Benar. Walaupun ada beberapa yang Passive aggressive. ada kasih saran juga, walaupun sarannya mungkin gak double. Mungkin sarannya apa itu tadi yang kayak tobat KKI. Apa sih padahal KKI enggak lagi buat dosa loh. Bukan melakukan Kayak dosa itu enggak gitu. make sense. Itu saat gitu. lu komen-komen jahat kan. Bener. Sumpah orang-orang tuh nggak takut ya numpuk dosa gitu dari komen-komen jahat gitu. Mereka ngerasa Tapi mungkin maksud kayak gue gini, karena virtual setahu dosanya. gue, as far as I know tuh si KKI itu nangis karena Instagramnya itu di ban. Dia nggak nangis akan sebuah hujatan-hujatan orang. Dia nggak nangis. That's a Bener strong woman right there, you know. Yes, that's a strong woman. Karena KKI. maksud gue ya berarti dia tanpa kita perlu advice untuk sabar, mencoba tidak peduli, dia pun sepertinya udah punya approach itu gitu loh. She doesn't care what you say. I'm gonna do what I wanna do. I'm gonna show Yes. you what I wanna show gitu. Dan cuman dia sedih aja kemarin Instagramnya ketutup karena Nah, that's her. itu maksud mengurangi gua. pemasukan dia. That's Yes, her- itu that's kerugian her work material bos, itu gitu. bisa dihitung dia biasanya misal dalam 3 that's hari your point bisa ya. generate more money berapa gitu kan dalam 3 hari pada saat dia punya Instagram account-nya itu lagi peak-peaknya dan itu ternyata di stop itu bisa dituntut Bisa kalau jadi. misalnya dia mau gitu. Bayangin kalau misalnya 2 minggu, sedangkan seminggu dia bisa ngasilin 10 juta. Yes. 20 juta. Lu 20 juta dia kalau lagi bangun rumah dia bisa bikin 1 kamar kali. Itu baru kerugian material, belum kerugian imaterial yang mana dia ngerasa bahwa dia mungkin bisa dibuktikan bahwa memiliki jadi apa namanya psikologikal Iya, yang nggak efek bisa terhadap- nggak bisa diobati kembali dan sebagainya yang ternyata mempengaruhi future karirnya dia. Wah itu bisa lebih besar lagi tuh dimintanya. Jadi maksud gue ya lu hati-hatilah gitu, lu belum tentu bisa menanggung loh apa yang nanti ternyata resiko yang terjadi gitu suatu saat nanti gitu. Jadi Iya bener deh, dan apa sih maksud gue konten-konten KK itu juga kayak bukan konten yang merusak moral anak bangsa, ngerti gak lo, kayak dia tuh konten jajan, konten apa gitu loh, kayak itu tuh bukan konten yang apa lo bisa bilang itu konten jahat gitu, ngerti gak lo, kayak mungkin konten maksud yang sama yang kemarin ngasih sampah. Nah, itu yang tuh kayak lebih gitu jelek kan lebih- yang ngasih sampah. bener, Sorry banget bener ya, I banget. know lu udah keluar dari tahanan, cuman kayak do better aja sih lain kali. iya banyak konten-konten yang sebenarnya lebih perlu dinonaktifkan gitu dibanding kontennya KKI yang kayak biasa aja gitu loh. Iya sih, ya udahlah. Bener banget ya. Ada kan? last words mungkin?
last words dari gue sebenarnya kita kayak gini bukan karena kita so baik atau apa ya, cuman kita tuh beneran emang tipe orang yang gue sih nggak pernah sih melakukan cyberbullying karena menurut gue itu waste of time, waste of energy. Jadi kayak baiknya sih udah kalau emang lo nggak suka nggak usah diikutin, lo skip aja. Kalau lo suka lo bisa like dan kayak ya udah something yang nggak mengganggu hidup lo, kayak KKI post selfie itu nggak mengganggu hidup lo kan, kayak itu bisa lo udah biarin aja gitu loh. Gak usah komen sumpah, karena kalau lo komen nih, lu bayangin ya, lo lagi nge-scroll kan, aduh gitu, terus lo komen lagi, lo tutup, kan ada bukanya lagi gitu loh. Jadi mendingan lo kayak dan lo gitu. komen di sesuatu itu udah bilang ke Instagram bahwa kayak ini gue komen lo di sini, terus nanti Instagram munculin terus keluarin gitu loh. Dan ini last words dari gue aja sih, menurut gue kayak ya memang itu udah resiko dari menjadi influencer dan bekerja di dunia entertainment, kalau lo akan mendapatkan feedback baik maupun buruk dari fans-fans dan orang-orang di sekitar lo. Tapi ada baiknya juga kalian yang komen dan kalian yang menikmati konten dari salah satu influencer atau orang itu, ya komen yang baik-baik aja lah gitu. Pun kalau ada kritik, sampaikan dengan baik-baik gitu loh, kayak ya udah gitu, nggak perlu lo menjatuhkan orang lain untuk kebaikan lo gitu. Emang lo menjatuhkan orang lain, lo jadi baik gitu. Dan kalau misalnya lo ngatain orang sesuatu, lo jadi, misalnya lo ngatain orang gendut, emang lo jadi lebih kurus? Enggak kan, it doesn't do you dan good. kecuali ini Amelia, kecuali kalau memang kontennya tuh salah gitu, kayak ya, menyalahi aturan norma sosial, kecuali kontennya salah. Kalau salah nih, misalnya kayak say yang kemarin gitu ngasih sampah gitu ya, lo nggak perlu yang kayak goblok lu masuk penjara bukan atau kayak ngatain, kill tapi, yourself gitu, it doesn't help. Lo bilang aja kayak ini kenapa tidak ya baik harus gitu loh ya. harus menunjukkan video seperti ini gitu, Iya, kayak lebih ke kayak gitu sih. Lo boleh kritik kalau memang itu kayak menyalahi norma Atau gitu. @TMC Polda. iya Langsung aja Snitch. gitu, bener. bener snitching cuy. Kadang kayak tadi Acit, gue nggak marahin Acit main HP, langsung awak bilang ibu, bu coba chat Acit gitu, kenapa main HP. Snitching at its finest gitu. Oke, kalau dari gue to wrap up this session, menurut gue ya two way advice aja. First untuk KKKI, menurut gue orang itu bakal banyak yang hujat gitu. Apapun yang lu bikin, lu even mungkin ngelakuin ke panti asuhan, sumbangan atau charity movement, orang-orang kan bakal bilang, ya ini mah buat konten doang. Jadi maksud gue, lu either doing something good atau bad, tetap aja ada pasti haters gitu. Nah jadi menurut gue yang paling penting adalah treat them as a feedback atau mungkin masukan yang mungkin lu bisa meningkatkan kreativitas lu ke depannya. Itu menurut gue untuk KKI. Tapi untuk netizen menurut gue ya kalau misalnya ya balik lagi lah untuk ngerangkum, kalau ternyata lu ngerasa terganggu atau tidak suka terhadap sesuatu ya just ignore it gitu. Lu bisa melakukan banyak hal yang seperti Lintang mention, daripada lu menghabiskan 1/12 detik lu untuk ya itu tadi komen dan sebagainya gitu. Menurut gue itu aja sih. As long as itu nggak mengganggu hidup lo, please jangan luangkan waktu untuk kayak melakukan hal-hal nggak jelas gitu. I think this session is like 60 minutes long because karena kita udah tadi azan sampai azan lagi. I think that's all guys. Thank you so much for listening. Please be a good netizen. Benar. Kalau kalian pun komen-komen di bawah jahat ya karena kita nggak terlalu peduli juga ya. Jadi kayak nggak apa-apa. Tapi ya lain kali mungkin nggak semua influencer bisa menerima itu dengan baik. So choose and use social media wisely. I think that's all from Ngomel. Don't forget to follow my sister, Lintang Akmarina. my brother. Instagram. Oh, Ahmad.dekatama. I'll see you guys another Ngomel. Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Out.